إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat begitu banyak. Saking banyaknya tidak bisa kita hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kita ingin menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada begitu banyak di dunia ini. Ada begitu banyak hal yang menghiasi dunia ini yang tentunya merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk menguji kita apakah kita bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apakah kita mampu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ialah dengan memanfaatkan nikmat tersebut ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nikmat waktu, kita manfaatkan nikmat waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan bentuk syukur kita terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana ketika Nabi Sulaiman mendengar kabar bahwasanya ada satu kaum yang dipimpin oleh seorang ratu, yang dimana ratu tersebut beserta kaumnya menyembah matahari. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya kepada kaumnya, siapakah yang mampu memindahkan singgasana ratu tersebut ke hadapannya? Maka salah seorang yang mendapatkan hikmah dari Alkitab menyatakan bahwasanya ia mampu memindahkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Maka tiba-tiba singgasana ratu tersebut sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ia berkata, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini ialah karunia yang diberikan kepadaku oleh Tuhanku, liyabluwani, untuk melihatku, untuk mengujiku. Aashkur, apakah aku mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, am akfur, atau aku akan kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kalimat ini dapat kita simpulkan bahwasanya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk menguji kita ketika kita hidup di dunia, apakah kita termasuk hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ataukah naudzubillah menjadi hamba yang kufur nikmat terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghiasi dunia ini dengan begitu banyak sekali nikmat. Salah satunya dijelaskan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Yang artinya zuyyina lin-nas, diberikan, dihiasi bagi manusia hubbus syahwat, keinginan, kecondongan terhadap sesuatu yang mereka inginkan, yaitu berupa syahwat, minan nisa, berupa perempuan, wal banin, berupa anak-anak, wal qanatiril muqantarah, harta yang banyak, minadh dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wal khailil musawwamah, dan kuda yang dipilih, wal an'am, dan hewan-hewan ternak, wal hars, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatud dunya. Inilah yang menghiasi, itulah yang menghiasi kehidupan di dunia ini. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan tempat kembali yang paling baik ialah di sisinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Dijelaskan di dalam ayat ini bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala memberikan syahwat kepada manusia, yang syahwat ini disebutkan di dalam ayat ini yaitu ada 6 bagian, ada 6 hal. Yang pertama ialah hubbus syahwat minan nisa, dari perempuan. Perempuan ialah merupakan satu ujian yang besar bagi laki-laki, dan begitu pula sebaiknya laki-laki ialah merupakan ujian yang besar bagi perempuan. Sebagaimana dikisahkan bahwasanya Nabi Yusuf pernah digoda oleh salah seorang perempuan, yang dimana perempuan ini ialah majikannya. Lalu Nabi Yusuf menghindari godaan dari perempuan tersebut. Apakah Nabi Yusuf menghindarinya karena Nabi Yusuf tidak mau? Bukan begitu. Namun Nabi Yusuf menghindarinya karena ia melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Yusuf dan perempuan itu punya keinginan untuk melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya perempuan itu punya keinginan terhadap Nabi Yusuf. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Perempuan itu punya keinginan terhadap Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf juga punya keinginan terhadap perempuan itu. Beginilah bagaimana gambaran syahwat perempuan ini. Seorang nabi yang begitu mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keinginan ketika ada kesempatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala taqrabuz zina, dan janganlah dekati zina. Bagaimana maksudnya jangan dekati zina? Kita berusaha untuk tidak mendekati hal-hal yang dapat mendekatkan kita terhadap zina. Hal yang mendekatkan pun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekatinya. Yang pertama disebutkan di sini syahwat yang sangat besar ialah perempuan. Seorang dapat menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan, yaitu dengan menikahinya, dan seorang juga dapat dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan perempuan juga. Tergantung bagaimana seorang menyikapi syahwat yang diberikan kepada perempuan ini, kepada kita terhadap perempuan ini. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahwat yang pertama yaitu perempuan, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan yang kedua ialah wal banin, yaitu seorang anak. Anak-anak ialah hal yang membuat seorang menjadi condong terhadapnya, dan ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita berusaha untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang belum memiliki anak tentu punya keinginan untuk memiliki anak, dan seorang yang punya anak ingin agar anaknya menjadi seorang yang dapat dibanggakan. Namun disinilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Seorang yang ketika memiliki anak yang dapat dibanggakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Apakah dengan kebanggaan tersebut ia akan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah sekedar sombong, lupa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ada ujub di dalam dirinya. Dan ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta yang banyak. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini harta yang banyak berupa emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seorang manusia tentunya ingin memiliki harta yang sangat banyak. Ketika seorang memiliki harta 10.000, ia berandai-andai, bagaimana kalau seandainya aku memiliki harta 50.000? Tentunya aku akan merasa cukup. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala berikan 50.000, ia akan mengandai-andai lagi. Kalau seandainya aku diberikan lebih banyak lagi, maka aku akan merasa cukup. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dihayalkan, tentunya ia akan terus ingin menambah harta tersebut. Mengapa demikian? Karena disinilah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahwat terhadap harta. Kemudian yang keempat yaitu wal khailil musawwamah, kuda yang dipilih. Di sini ulama menjelaskan bagaimana maksudnya kuda yang dipilih. Dikiaskan oleh para ulama bukan sekedar kuda maksudnya, namun hewan-hewan yang dipilih yang terlihat indah di mata manusia, maka ini juga merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan syukur ataukah kita akan kufur? Kemudian setelahnya wal an'am, yaitu binatang-binatang ternak. Ini merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pula, yang dapat meningkatkan ketakwaan kita dan juga dapat na'udzubillah menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini ialah wal hars, yaitu sawah dan ladang. Dan ini merupakan ujian yang diberikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala
selalu menjadikan kita hambanya yang terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan nikmat yang diberikan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim.